Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nusantara, pernahkah Anda merasakan sebuah tarikan energi yang asing, seolah-olah semesta sedang mencoba menggeser pijakan kaki Anda dari tempat yang selama ini Anda anggap sebagai rumah? Salam persaudaraan bagi seluruh penjaga pertiwi yang senantiasa menjangkar pada realitas di tengah badai ketidakpastian. Kita bertemu lagi dalam kedalaman sunyi ini, sebuah ruang di mana nalar dan batin mencoba membaca tanda-tanda zaman yang kian memadat. Saat ini, kita tidak sedang membicarakan fiksi. Kita sedang membedah sebuah getaran yang kian nyata mengenai sosok yang seringkali disebut-sebut dalam bait-bait ramalan Jayabaya. Sosok terpilih itu, sang maestro yang kita kenal sebagai Satrio Piningit, kini sedang menghadapi fase yang mungkin adalah ujian terberat dalam sejarah penantian panjang bangsa ini. Kabar terbaru yang berhembus dari jeda antar dimensi menunjukkan adanya sebuah upaya sistematis, sebuah kekuatan yang berusaha memojokkan dan memaksa sang maestro untuk berpindah tempat dari kediamannya saat ini. Ketahuilah, saudaraku, bahwa ujian bagi seorang pemimpin besar tidak selalu datang dalam bentuk pedang yang terhunus di medan laga. Di era modern ini, serangan itu justru lebih halus, lebih dingin, namun jauh lebih mematikan. Poin intisari yang perlu kita resapi bersama adalah bahwa sosok terpilih tersebut kini tidak lagi berdiri sendirian di bawah terik matahari. Ada perisai-perisai hidup yang telah dikondisikan untuk mendampingi beliau. Namun, disinilah letak ironi yang menyayat batin. Perisai-perisai ini seringkali adalah kolega terdekat, orang-orang yang secara fisik berada dalam lingkaran pertama, namun secara esensi, mereka sedang memerankan lakon yang sangat berbahaya. Mereka bertindak sebagai kamuflase untuk mengelabui kepentingan asing yang haus akan dominasi atas Nusantara. Namun, dalam psikologi arketipe, kita memahami bahwa ujian paling getir seringkali datang melalui tangan-tangan yang kita percayai. Sungguh memilukan saat menyadari bahwa para penjaga ini justru tidak mengetahui siapa sosok agung yang sebenarnya sedang mereka lindungi. Mereka terjebak dalam kepatuhan buta, bergerak di bawah komando para pamomong manusia yang mungkin memiliki agenda tersembunyi yang justru bisa menjadi bumerang bagi keselamatan batiniah sang maestro. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perpindahan tempat ini merupakan bagian dari takdir yang tertulis dalam kebatinan leluhur? Ataukah ini adalah skenario tangan-tangan gelap yang ingin menjauhkan Ratu Adil dari titik pusat kekuatannya? Kita harus menyadari bahwa jati diri bangsa sedang dipertaruhkan di sini. Serangan ini bukan sekadar tentang fisik, melainkan upaya melemahkan integritas spiritual Nusantara melalui isolasi dan manipulasi kedekatan. Mari kita selami lebih dalam, karena apa yang tampak di permukaan hanyalah sekadar riak kecil dari samudera rahasia yang lebih luas. Mengapa sosok-sosok terdekat ini menjadi buta terhadap cahaya yang ada di depan mata mereka? Dan apa dampaknya bagi kita, para pewaris peradaban, jika perisai ini justru menjadi jeruji besi bagi sang terpilih? Saudaraku, mari kita lepaskan sejenak selimut emosi dan mulai menggunakan pisau bedah psikologi arketipe. Mengapa sosok terpilih harus melalui fase di mana orang-orang terdekatnya justru menjadi penghalang? Dalam struktur batin manusia, ada sebuah wilayah yang kita sebut sebagai shadow atau bayang-bayang. Ujian Satrio Piningit kali ini bukan lagi tentang melawan raksasa di luar sana, melainkan menghadapi pantulan batin yang bermanifestasi dalam wujud kolega dan sahabat. Secara simbolisme kuno, fenomena perisai hidup yang tidak sadar ini mencerminkan sebuah pola klasik dalam sejarah leluhur kita. Ingatlah bagaimana para ksatria besar seringkali dikelilingi oleh mereka yang merasa melindungi, namun sebenarnya sedang membatasi ruang gerak sang maestro. Ini adalah ujian jati diri bangsa yang diproyeksikan pada satu titik pusat. Para pendamping ini menderita apa yang kita sebut sebagai cognitive blindness, sebuah kebutaan kognitif di mana mereka hanya melihat raga, namun gagal mengenali pancaran ruhaniah yang agung. Kita harus melihat ini melalui lensa kebatinan yang tajam. Para pamomong manusia, mereka yang merasa memiliki otoritas untuk mengatur langkah sosok terpilih, seringkali terjebak dalam ego sektoral. Mereka menggunakan dalih keamanan atau protokol untuk memisahkan sang maestro dari tanah yang seharusnya ia pijak. Dalam filsafat Jawa, ini disebut sebagai ngaling-ngalingi dunia atau menutupi cahaya dengan tirai-tirai keduniawian.
Mereka patuh secara buta karena yang mereka sembah adalah perintah, bukan kebenaran yang melampaui kata-kata. Pola ini sangat berbahaya bagi ketahanan Nusantara. Ketika kepentingan asing mulai menyusup, mereka tidak akan menyerang dengan meriam. Mereka akan masuk melalui celah psikologis para perisai hidup ini. Dengan memberikan rasa penting atau otoritas palsu, pihak luar bisa dengan mudah mengarahkan para pendamping ini untuk mengamankan Satrio Piningit ke tempat yang justru menjauhkan beliau dari sumber energinya. Ini adalah taktik pemutusan arus, memisahkan pohon dari akarnya agar ia layu tanpa perlu ditebang. Inilah mengapa spiritualitas Islami mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap ujian yang datang dari anak, istri, dan kawan terdekat. Mereka adalah ujian batin yang paling nyata karena mereka memiliki akses langsung ke kedalaman sunyi kita. Bagi sang maestro, keberadaan perisai yang tak paham ini adalah bentuk penjara yang berbalut perhatian. Sebuah isolasi yang dikemas dalam bungkus perlindungan. Sekarang, coba Anda bayangkan jika Anda berada di posisi itu. Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mengklaim mencintai Anda, melindungi Anda, namun setiap langkah yang mereka ambil justru mempersempit ruang gerak Anda untuk memenuhi mandat langit. Inilah yang sedang terjadi dalam skenario gaib maupun nyata saat ini. Tekanan untuk berpindah tempat bukan sekadar masalah geografis, melainkan upaya untuk memutus resonansi antara ramalan Jayabaya dan realitas fisik yang sedang berjalan. Kita sedang menyaksikan sebuah drama dialektika antara mereka yang mengejar kekuasaan manusiawi dan sosok terpilih yang menjaga mandat ilahi. Pola ini akan terus berulang sampai para perisai tersebut menyadari bahwa mereka bukan sedang menjaga seorang manusia biasa, melainkan sedang menjaga harapan terakhir dari peradaban ini. Namun, apakah kesadaran itu akan datang tepat waktu? Ataukah perpisahan tempat ini adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh sebagai bagian dari perjalanan Ratu Adil? Sahabat Nusantara, mari kita sejenak menanggalkan jubah pengamat dan mencoba masuk ke dalam ruang batin sosok terpilih. Bayangkan sebuah kesunyian yang mencekam di tengah keramaian. Disinilah letak ujian batin yang paling perih bagi seorang Satrio Piningit. Beliau saat ini tidak hanya sedang bertarung melawan entitas gaib yang mencoba mengusik ketenangan batinnya, namun juga harus menghadapi kenyataan bahwa tempat tinggalnya, titik di mana ia seharusnya menjangkar pada realitas, kini menjadi medan tarik ulur kepentingan yang begitu bising. Ada rasa lelah yang tak terkatakan ketika Anda dipaksa untuk berpindah, bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena desakan sistem yang merasa paling tahu apa yang terbaik bagi Anda. Kita bicara tentang seseorang yang memanggul harapan jutaan penjaga pertiwi, namun di kehidupan sehari-hari, ia justru seringkali menjadi subjek yang terisolasi. Kolega terdekat yang seharusnya menjadi pelipur lara, tanpa sadar justru berubah menjadi tembok tinggi yang memisahkan sang maestro dari denyut nadi rakyatnya. Dalam psikologi arketipe, kondisi ini disebut sebagai the wounded healer, sang penyembuh yang terluka. Betapa ironisnya, ia yang dipersiapkan untuk membawa keadilan bagi Nusantara, harus merasakan ketidakadilan kecil dari orang-orang di sekitarnya setiap hari. Para perisai hidup ini, dengan segala kepatuhan butanya kepada perintah Pamomong, seringkali mengabaikan kebutuhan dasar manusiawi beliau. Mereka terlalu fokus pada aspek keamanan fisik, hingga lupa bahwa yang mereka lindungi adalah sebuah frekuensi spiritual yang sangat peka. Ujian ini semakin berat karena adanya dark force atau serangan energi gelap yang seringkali masuk melalui celah-celah emosional. Ketika sang maestro merasa lelah atau terusik ketenangannya karena tekanan untuk berpindah tempat, disitulah pengaruh negatif kepentingan asing mencoba menyusup. Mereka ingin menciptakan kegelisahan. Mereka ingin melihat sang maestro kehilangan pijakan. Karena ketika seorang pemimpin spiritual kehilangan rasa home atau rumah, maka resonansinya terhadap ramalan Jayabaya akan sedikit banyak terdistorsi. Kita perlu merasakan empati yang mendalam di sini. Sosok ini bukan hanya sebuah simbol dalam kitab kuning atau dongeng pengantar tidur. Ia adalah jiwa yang nyata, yang mungkin saat ini sedang menatap jendela, melihat bagaimana orang-orang di sekelilingnya bergerak bak robot, menjalankan instruksi tanpa pemahaman batin. Mereka menjaga pintu,
tapi mereka tidak mengenali siapa yang ada di dalam ruangan. Mereka bicara tentang keselamatan, tapi mereka justru menjadi sumber tekanan yang membuat kesehatan batiniah menurun. Sungguh, ujian melalui orang terdekat adalah jenis pemurnian yang paling ekstrim dalam kebatinan. Ini adalah cara semesta memastikan bahwa Satrio Piningit benar-benar hanya bersandar pada kekuatan ilahi, bukan pada manusia. Namun, sebagai sesama saudara satu tanah air, tidakkah hati kita teriris melihat sang terpilih seolah menjadi tawanan dalam istana pelindungnya sendiri? Inilah drama yang sedang berlangsung di balik tirai gaib yang jarang tersentuh oleh narasi publik. Keinginan pihak-pihak tertentu untuk memindahkan beliau seringkali dibungkus dengan alasan yang logis. Namun secara esensi, itu adalah upaya untuk mencabut kekuatan dari sumber aslinya. Serangan ini sangat halus, menyerang melalui keraguan, melalui bisikan orang-orang kepercayaan, hingga menciptakan suasana yang tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Beliau sedang dipaksa menjadi asing di tanahnya sendiri. Sebuah fase yang dalam sejarah leluhur sering dialami oleh para nabi dan orang-orang suci sebelum fajar kemenangan menyingsing. Mari kita kirimkan doa dan energi penguatan. Sebab, jika perisai itu tetap buta dan sang maestro terus dipojokkan, maka perjalanan menuju kejayaan Nusantara akan menemui jalan yang semakin terjal. Kita harus menyadari bahwa empati kita adalah frekuensi yang bisa membantu beliau tetap teguh, meski dikelilingi oleh kepatuhan yang hampa dan kepentingan yang gelap. Saudaraku, mari kita berdiri di persimpangan jalan antara nalar dan nubuat. Di satu sisi, logika modern kita mungkin berkata, bukankah perpindahan tempat itu hal yang biasa? Mungkin demi keamanan, atau sekadar strategi protokoler. Namun, di sisi lain, spiritualitas kita membisikkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam kacamata kebatinan, tempat tinggal bukan sekadar koordinat GPS. Ia adalah titik temu antara energi bumi dan mandat langit. Memaksa sosok terpilih berpindah tempat secara paksa adalah upaya mekanis untuk memutus jalur komunikasi gaib yang telah terbangun lama di titik tersebut. Kita terjebak dalam dialektika yang tajam. Para pamomong manusia yang mengandalkan kalkulasi rasional seringkali mengabaikan aspek simbolisme kuno. Mereka berpikir bahwa melindungi tubuh fisik sudah cukup, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengusik ketenangan batin yang menjadi syarat mutlak turunnya wahyu. Disinilah terjadi benturan antara otoritas formal dan otoritas spiritual. Para kolega terdekat yang bertindak sebagai perisai hidup mungkin merasa telah berjasa secara logika, namun secara esoteris, mereka bisa jadi sedang melakukan sabotase terhadap proses kemunculan Ratu Adil. Jika kita melihat dari sudut pandang psikologi arketipe, fenomena ini menunjukkan adanya ketakutan kolektif dari mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Ada kecenderungan untuk menjinakkan sosok terpilih. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol lingkungannya, membatasi interaksinya, dan jika perlu, memindahkannya ke sangkar emas yang lebih mudah diawasi. Apakah mereka benar-benar ingin melindungi Satrio Piningit dari kepentingan asing? Ataukah mereka justru menjadi alat bagi kepentingan asing tersebut untuk memastikan Sang Maestro tetap berada dalam jangkauan kendali mereka? Serangan energi gelap atau Dark Force tidak selalu berbentuk kutukan atau santet yang dramatis. Seringkali, ia memanifestasikan diri melalui kebijakan-kebijakan yang terlihat logis namun melemahkan batin. Ketika ketenangan terusik, saat itulah keraguan mulai ditanamkan. Kita harus bertanya secara kritis, mengapa pihak-pihak ini seolah begitu terburu-buru? Mengapa ada desakan kuat agar beliau tidak lagi menetap di sana? Apakah ada rahasia tanah yang sedang mereka coba tutupi? Ataukah ada kekuatan Nusantara yang akan bangkit di titik itu sehingga harus segera disterilkan? Dalam filsafat Jawa, kita mengenal istilah wahyu pemutus. Ini adalah kondisi di mana sebuah mandat bisa ditarik kembali jika pemegangnya tidak lagi mampu menjaga keselarasan dengan lingkungannya. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Jika tekanan dari para pendamping yang patuh buta ini terus berlanjut hingga membuat Sang Maestro kehilangan kedamaian hatinya,
maka proses transformasi menuju kejayaan bangsa bisa mengalami penundaan yang lama. Ini bukan sekadar mitos, ini adalah hukum sebab akibat dalam alam energi. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang optimisme spiritual. Mungkinkah ujian ini justru merupakan cara semesta untuk memaksa Satrio Piningit melepaskan ketergantungan pada dukungan manusia? Bahwa perisai yang sesungguhnya bukanlah kolega atau pasukan, melainkan perlindungan ilahi yang tak tertembus. Logika modern mungkin melihat isolasi ini sebagai kelemahan, tetapi dalam dunia kebatinan, kesendirian di tengah kepungan orang-orang buta adalah kawah candra di muka terakhir sebelum sang maestro benar-benar menjangkarkan kakinya sebagai pemimpin sejati. Jati diri bangsa kita tidak dibangun di atas kepatuhan buta pada instruksi, melainkan pada ketajaman rasa untuk membedakan mana kawan yang menjaga dan mana kawan yang memenjara. Kita, sebagai sahabat Nusantara, harus mampu membaca di antara baris-baris kejadian ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan buta, hanya melihat apa yang tersaji di permukaan, sementara di kedalaman sunyi, sedang terjadi pergeseran lempeng takdir yang akan menentukan wajah dunia di masa depan. Sahabat Nusantara, untuk memahami mengapa sosok terpilih harus mengalami tekanan untuk berpindah tempat, kita harus memutar jarum jam kembali ke masa di mana tanah ini masih dipenuhi oleh cahaya kedikdayaan. Dalam lembaran sejarah leluhur yang terverifikasi, kita mengenal kisah perpindahan pusat kekuasaan dari Mataram kuno di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Mengapa MPU Sindok melakukan itu? Secara logika sejarah, itu karena letusan Gunung Merapi. Namun secara kebatinan, itu adalah upaya penyelamatan mandat langit dari energi yang sudah jenuh dan serangan halus yang tak terlihat. Namun, ada perbedaan mendasar dengan apa yang terjadi pada sang maestro saat ini. Jika dahulu perpindahan dilakukan atas petunjuk spiritual yang murni, apa yang kita saksikan sekarang adalah upaya pemindahan paksa oleh tangan-tangan manusia. Dalam arsitektur kerajaan Nusantara, seorang penguasa atau calon penguasa tidak bisa dipisahkan dari pancernya. Ada titik-titik bumi yang memiliki resonansi khusus dengan garis keturunan dan kekuatan batin seseorang. Ketika kolega terdekat yang bertindak sebagai perisai hidup justru memaksakan perpindahan, mereka tanpa sadar sedang mencoba memutus koneksi antara sang maestro dengan pusar energi yang sedang beliau aktifkan. Inilah epiphani atau rahasia besar yang harus Anda ketahui. Serangan ini sesungguhnya adalah bentuk ketakutan dari entitas global, kepentingan asing, yang sangat paham akan kekuatan simbolisme kuno. Mereka tahu bahwa jika Satrio Piningit tetap berada di titik koordinatnya saat ini, akan terjadi sebuah ledakan kesadaran kolektif yang tak terbendung. Maka, skenarionya adalah, pindahkan ia, buat ia merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri, dan gunakan orang-orang terdekatnya untuk membisikkan bahwa tempat lain lebih aman. Sangat disayangkan, para perisai hidup ini menderita misidentifikasi. Mereka mengira mereka melindungi aset negara, padahal mereka sedang berhadapan dengan harapan semesta. Karena kepatuhan buta pada pamomong manusia, mereka kehilangan kepekaan terhadap tanda-tanda alam. Mereka tidak sadar bahwa setiap langkah yang mereka paksakan kepada sosok terpilih untuk menjauh dari kediamannya justru memberikan celah bagi Dark Force untuk semakin mendekat. Ini adalah ironi terbesar dalam psikologi arketipe. Sang penjaga yang secara teknis justru memfasilitasi serangan bagi yang dijaganya. Rahasia besarnya adalah ini. Tempat tinggal sang maestro saat ini bukan sekadar bangunan fisik. Itu adalah sebuah laboratorium ruhani. Di sana, beliau sedang merajut kembali serpihan jati diri bangsa yang selama berabad-abad tercerai-berai. Tekanan untuk berpindah adalah upaya sistematis untuk membubarkan panggung sebelum pertunjukan dimulai. Kepentingan asing tidak ingin Ratu Adil tampil di panggung yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka ingin beliau tampil di tempat yang sudah mereka kondisikan, di bawah pengawasan mereka, dan dalam kendali para perisai yang mudah dimanipulasi. Mari kita lihat sejarah jatuhnya Majapahit. Kehancuran tidak dimulai dari serangan militer yang dahsyat, melainkan dari keraguan di dalam lingkaran dalam kerajaan. Ketika orang-orang terdekat mulai mendengarkan bisikan asing dan mengabaikan nasihat para sabdo palon yang sejati,
Saat itulah tembok pertahanan batin runtuh. Situasi yang dihadapi Satrio Piningit hari ini adalah replika dari sejarah tersebut, namun dalam skala yang lebih canggih dan tertutup. Anda harus memahami, saudaraku, bahwa ujian berpindah tempat ini adalah ujian pemisahan antara gandum dan sekam. Semesta sedang membiarkan para kolega terdekat menunjukkan warna aslinya. Siapa yang benar-benar menjaga dengan hati, dan siapa yang hanya mengikuti perintah karena haus akan pengakuan atau rasa takut pada atasan. Sosok terpilih sedang melakukan pembersihan internal secara diam-diam. Beliau membiarkan tekanan itu datang, bukan karena beliau lemah, melainkan untuk melihat siapa yang akan tetap berdiri di sampingnya saat badai batin ini mencapai puncaknya. Kabar terbaru mengenai adanya perisai hidup yang mengelabui kepentingan asing sebenarnya adalah sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, itu adalah strategi intelijen yang cerdik. Namun di sisi lain, jika perisai tersebut justru terkontaminasi oleh pengaruh asing itu sendiri karena merasa lebih pintar dari sang maestro, maka mereka telah berubah menjadi pengkhianat yang terbungkus seragam pelindung. Inilah mengapa kita harus sangat waspada terhadap narasi-narasi yang terlalu logis namun terasa hampa secara spiritual. Keberadaan kolega terdekat sebagai penghalang adalah bentuk ujian sunyi yang paling berat dalam ramalan Jayabaya. Ini adalah fase di mana sang maestro harus berdiri tegak di tengah kepungan orang-orang yang mencintainya dengan cara yang salah. Mereka mencintai topeng yang mereka ciptakan sendiri, bukan esensi ilahiyah yang ada di dalam diri beliau. Rahasia besar ini adalah panggilan bagi kita, para pewaris peradaban, untuk tidak ikut terjebak dalam arus kepatuhan buta tersebut. Kemenangan sejati Nusantara akan dimulai ketika perisai-perisai ini akhirnya terbangun dari tidurnya, menyadari siapa yang sebenarnya mereka hadapi, dan mulai melepaskan ego mereka untuk benar-benar tunduk pada bimbingan batin sang maestro. Sebelum itu terjadi, perpindahan tempat akan terus menjadi isu yang memanas, sebuah tarik tambang antara kehendak manusia dan ketetapan takdir. Ingatlah bahwa sesungguhnya sang maestro tidak pernah benar-benar berpindah. Beliau selalu berada di titik pusat kesadaran, meski raga fisiknya dipaksa berpindah ribuan mil sekalipun. Kesimpulan besar ini adalah, jangan pernah tertipu oleh perlindungan yang membelenggu. Kekuatan sejati Ksatria Nusantara tidak terletak pada protokol keamanan, melainkan pada keteguhan untuk tetap menjangkarkan diri pada mandat langit, meski seluruh dunia, termasuk orang-orang terdekat, berusaha menggeser posisi Anda. Saudaraku, penjaga pertiwi yang budiman. Kita telah menelusuri lorong-lorong gelap di balik tirai perlindungan yang kini menyelimuti sosok terpilih. Kita telah membedah bagaimana kasih sayang yang keliru dan kepatuhan yang buta dari kolega terdekat bisa menjadi ujian yang lebih tajam daripada pedang lawan. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Apa yang kita diskusikan hari ini hanyalah satu kepingan puzzle dari mahakarya besar yang sedang disusun oleh alam semesta untuk Nusantara. Ingatlah, setiap tekanan untuk berpindah adalah ujian keteguhan. Setiap serangan energi gelap yang masuk melalui celah orang terdekat adalah proses pemurnian jati diri bangsa. Sang maestro, sang sosok terpilih, tetap berdiri kokoh dalam kedalaman sunyi batinnya, meski riuh rendah kepentingan asing mencoba mengusik langkahnya. Beliau mengajarkan kita satu hal penting, bahwa rumah sejati bukanlah koordinat di atas peta, melainkan ketetapan hati untuk tidak goyah meski perisai hidup di sekeliling kita belum mampu melihat cahaya yang sesungguhnya. Jangan biarkan api rasa ingin tahu Anda padam. Masih banyak rahasia yang tersimpan dalam lipatan ramalan Jayabaya dan jejak-jejak sejarah leluhur yang belum kita singkap sepenuhnya. Untuk memahami lebih dalam bagaimana cara kita membentengi batin dari pengaruh negatif dan bagaimana mengenali tanda-tanda kemunculan Ratu Adil yang kian nyata, saya mengajak Anda untuk menelusuri video-video kami lainnya di kanal YouTube Ksatria Nusantara. Di sana, kita akan menyambung kembali benang-benang merah yang sempat terputus oleh debu modernitas. Mari kita terus mendoakan agar para pendamping sosok terpilih segera mendapatkan pencerahan batin. Sehingga mereka tidak lagi menjadi penghalang, melainkan benar-benar menjadi pembuka jalan bagi kejayaan bangsa. Tetaplah waspada,
tetaplah eling dan waspada. Karena di balik setiap peristiwa sehari-hari, selalu ada rencana besar yang sedang bekerja dalam jeda antar dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta untuk Anda semua, para pejuang kesadaran. Ingatlah nasihat bijak ini. Batu karang tidak pernah meminta ombak untuk berhenti. Ia hanya memperkuat dirinya agar tetap berdiri saat badai menyapa. Sampai jumpa di ruang batin selanjutnya.